Baik, pencahayaan itu lanjutan dari minggu kemarin tentang, instalasi rumah, di mana instalasi rumah itu, kemarin kita di akhir adalah tentang, gambar perancangan instalasi rumah. Jadi instalasi rumah mulai dari denah sampai penempatan gitu ya. Nah, hari ini kita akan, menentukan berapa, watt yang akan digunakan untuk, di sebuah, ruangan. Jadi di sebuah ruangan itu kita bisa tentukan, atau kita sebagai engineer itu harus menentukan berapa besar berapa besar daripada, si pencahayaan tersebut. Baik, oke. Jadi, sumber cahaya itu bisa dikategorikan atau didefinisikan sebagai, energi. Jadi cahaya itu adalah energi, si cahaya juga memiliki panjang gelombang, kemudian sebenarnya cahaya juga adalah, termasuk ke dalam kelompok gelombang elektromagnetik. Sehingga, cahaya itu bisa dijadikan sebagai, eee, media untuk komunikasi. Jadi, jangan heran kalau remote, kemudian, beberapa, media yang lain contohnya, infrared itu dapat dijadikan sebagai media, komunikasi gitu. Karena memang dia, sebenarnya adalah bentuknya, gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian, cahaya juga ada batasnya yang dapat dilihat oleh, mata manusia atau, dikatakan sebagai memiliki panjang dan frekuensi tertentu. Kita tahu bahwa suara juga ada batasnya yang dapat kita dengar, maka cahaya pun yang dapat kita lihat itu memiliki batasan, yaitu dari yang, infrared sampai dengan yang, ultraviolet. Itu yang bisa kita lihat warna-warna di antaranya kita bisa lihat, tapi di atasnya, cahaya tersebut tidak bisa kita lihat. Infrared banyak digunakan juga untuk komunikasi, dulu pernah ada, komunikasi secara, eee, near cable atau wireless itu menggunakan infrared sebelum adanya Bluetooth. Cahaya infrared juga dapat kita gunakan sebagai night vision ya, kalau Anda pernah, coba kamera yang memiliki night vision itu sebenarnya sama aja seperti Anda melakukan, kamera atau nilem atau foto, tapi Anda kasih senter atau kasih blitz gitu. Nah, namun kalau yang infrared, blitz-nya itu nggak kelihatan. Karena dia infrared, kasih blitz, blitz-nya nggak kelihatan, tapi sama kamera kelihatan sehingga, kamera dapat menangkap gambar dan gambar tersebut akhirnya dapat dilihat oleh manusia. Itu salah satu untuk, night vision. Kamera night vision itu, fungsinya atau cara kerjanya seperti itu. Oke, kalau ultraviolet juga mungkin sering Anda, dengar ya, biasanya juga dipakai untuk, tanda-tanda yang tidak terlihat oleh manusia, kemudian dikasih sinyal, ultraviolet itu bisa kelihatan. Contoh gampang itu adalah di uang. Oke. Nah, sumber cahaya sendiri itu ada 2, yaitu ada sumber cahaya alami dan sumber cahaya yang buatan. Kalau sumber cahaya alami mungkin sudah bisa, sudah pada tahu ya bahwa sumber cahaya alami itu adalah matahari. Matahari sendiri itu terdiri dari, pembiasan, di dalamnya itu ada beberapa warna, namun yang kita lihat adalah putih. Ketika dibiaskan, maka, warnanya dapat, eee, dipisah-pisahkan, yang disebut dengan spektrum warna. Nah, warna sendiri adalah dari mulai, merah sampai ungu. Ada juga yang menyingkat ya, biasanya jadi warna untuk, kode warna resistor, Meiji Hibiu, Ni Ap eh, Ni, Niu, tapi kalau di resistor biasanya nambahin lagi A.
lampu, abu-abu dan putih, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ada yang nyebutnya nila, ada yang nyebutnya jingga, ada yang ningu, ada yang sorry bukan jingga, nila nila itu bukan jingga apa? Iya nila nila ya. Kemudian ungu, jingga itu oren. Jadi ada yang meo, ada yang mejiku, ada yang meoku. Itu untuk mengingatnya saja. Kalau nila itu warnanya seperti ini nih, kayak dongker. Sorry. Nila itu sering disebut apa? Mirip seperti dongker, biru dongker. Kalau ungu ya ungu. Nah, tapi kalau di resistor biasanya ada abu-abu dan putih. Nah, sumber cahaya yang buatan itu tentu saja adalah lampu. Kemudian lampu juga banyak sekali jenisnya. Namun yang kita pelajari di materi ini, kita fokus saja pada 3 jenis cahaya buatan atau lampu, yaitu adalah bohlam, lampu pijar ya kurang M, bohlam, lampu pijar, kemudian neon, ya kita mengenalnya neon tapi di bahasa teknik sering disebut dengan lampu TL. Kemudian sekarang yang populer, yang banyak digunakan adalah lampu LED. LED sendiri ya sebenarnya termasuk teknologi lama, namun dikembangkan menjadi sebuah lampunya itu mungkin belum terlalu lama. Nah, ini adalah beberapa dasar teori bagaimana sih lampu atau cahaya buatan itu dapat dibuat. Jadi ada beberapa teori dasar. Teori dasar ini mendukung daripada lampu-lampu yang disebutkan sebelumnya. Jadi yang pertama adalah besi pijar, gitu ya, besi pijar ataupun kaca ataupun batu bahkan ketika dia berpijar atau dipanaskan sampai di atas 1000 Kelvin itu maka akan terjadi intensitas cahaya. Sebagai contoh gampangnya pernah lihat di pengecoran besi, pengecoran kaca, silakan Anda mungkin nanti googling atau di YouTube ya. Anda cari lihat bagaimana sih pengecoran baja, pengecoran besi, pengecoran kaca, atau mungkin kalau batu itu di lahar itu dia ketika mendidih atau ketika suhunya di atas 1000 Kelvin, maka dia bercahaya. Karena dia dalam bahasa kita juga sering disebut membara. Nah, baranya itu, cahayanya itu dapat kita manfaatkan menjadi sebuah lampu. Sebagai contoh adalah lampu pijar. Jadi lampu pijar itu asalnya memang dari pijaran besi yang membara. Nah, kemudian juga cahaya itu dapat muncul dari muatan listrik. Jadi jika arus listrik dilewati melalui gas dan molekul itu dapat memancarkan. Jadi si molekul tersebut akan memancarkan radiasi. Nah, jadi radiasi itu akan memunculkan cahaya. Biasanya cahayanya putih. Ini banyak dimanfaatkan untuk dalam teknologi neon. Jadi dalam teknologi neon itu menggunakan prinsip dari molekul yang dilewatkan oleh arus itu dapat menimbulkan cahaya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini elektroluminescence itu adalah dihasilkan dari listrik yang melalui benda padat tapi pada bahan-bahan semikonduktor. Saya kira saya tidak perlu lagi istilahnya menerangkan apa sih yang dimaksud dengan semikonduktor ya. Semikonduktor itu bukan didefinisikan sebagai dioda, transistor dan sebagainya, tapi dioda transistor itu adalah komponen elektronik yang memanfaatkan bahan semikonduktor. Jadi si semikonduktor sendiri itu adalah memiliki definisinya sendiri yang kita kenal dengan dia bukan konduktor tapi bukan juga resistor. Ya, nanti kalau saya cerita ini panjang ya, nanti saja. Jadi ketika benda-benda yang memiliki sifat semikonduktor dari bahan yang mengandung fosfor, jadi bahan semikonduktor itu kan ada silikon, ada germanium. Jika mengandung fosfor, maka dia akan menimbulkan cahaya. Nah, ini adalah teori dasar daripada lampu LED. Kalau tadi ini lampu neon dan sebelumnya adalah lampu pijar.
Oke, lampu pijar seperti yang tadi sudah disebutkan, dia berasal dari, besi yang berpijar, yang di sini biasanya kita menggunakan bahan besinya itu adalah tungstram, di dalam lampu pijar ini adalah tungstram. Kemudian juga, lampu pijar tersebut, dia memanfaatkan besi yang membara, tapi ada satu hal yang perlu dipahami, bahwa yang pertama bahwa ketika besi itu berpijar, maka besi itu jangan sampai terbakar. Jadi mohon dibedakan antara berpijar dengan terbakar. Eh, Kalau ketika Anda masak sate, Anda memanfaatkan adalah pijarannya bukan pembakarannya. Kalau ada api, maka si satenya gosong. Jadi mungkin di sini Anda dapat membayangkan atau dapat mengamini apa bedanya antara berpijar sama terbakar. Jadi ketika pada lampu pijar tersebut si besinya berpijar, itu dia tidak boleh terbakar. Kalau dia terbakar, maka yang terjadi adalah lampunya putus. Itu adalah salah satu yang terjadi, salah satu yang membuat lampu itu jadi rusak dan dibuang itu karena lampunya putus. Salah satu yang dapat membuat si besi itu putus kalau dia terbakar, kemudian juga kalau dia sudah jenuh sehingga dia menjadi abu dan putus. Atau juga kalau lampunya jatuh tapi nggak pecah ya, lampunya jatuh itu pun bisa si kawat tungstramnya itu putus. Nah, lampu pijar itu memiliki cara tersendiri untuk membuat agar si lampunya tidak terbakar atau kawatnya tidak terbakar. Nah, salah satunya adalah dengan membuat si besi tungstram tersebut tidak di dalam udara, karena yang dapat membakar itu adalah bahan bakar dan udara. Seperti pada motor, kalau tidak ada udara dia tidak akan bisa menjadi hidup. Ya, kalau yang tahu otomotif ya, bahwa bensin itu harus dicampur dengan udara di karburator misalnya, sehingga dia dapat membakar bahan bakar di ruang bakar. Nah, sama dengan besi yang membara, dia tidak akan terbakar dan akan cepat putus jika di dalam si bohlam ini, jika di dalam bohlam ini itu terdiri atau di bohlam ini ya, di dalam bohlam ini tidak ada udara. Jadi kalau di dalam bohlam ini tidak ada udara, maka dia tidak akan terbakar, tapi panasnya dia tetap keluar. Nah, sehingga di beberapa bidang peternakan, lampu pijar ini dapat dimanfaatkan untuk pemanas. Bisa juga dimanfaatkan untuk tetap menghangatkan, bisa tetap menghangatkan ini ya, masakan juga bisa. Salah satu contoh misalnya kalau Anda melihat tukang ayam crispy di pinggir jalan, itu di tempat ayam crispy-nya selalu ada lampu pijar. Itu salah satunya untuk agar si ayam yang ada di tempat penjualannya itu tidak cepat dingin. Nah, itu salah satu manfaat atau salah satu kelebihan daripada lampu pijar. Walaupun dia kurang terang, karena berpijar itu cenderung warnanya kuning bukan putih, tapi dia memiliki keunggulan lain, yaitu dia dapat menghasilkan panas. Atau mungkin kalau ada yang melihara ayam ya, ada yang melihara ayam biasanya waktu kecil suka ada ayam yang kecil-kecil dijual sama pedagang di tanggung, kemudian ayam itu masih bulunya belum keluar bulu yang aslinya. Nah, itu suka sering anak-anak saya, termasuk saya waktu kecil, ingat saya beli kemudian saya pelihara. Nah, itu di kandangnya itu saya kasih bohlam agar si ayamnya tidak mati karena dia masih kecil, tidak ada induknya. Nah, itu salah satu kelebihan daripada lampu pijar. Nah, lampu pijar ini sangat berpengaruh sama ini ya, sama tegangan. Jadi kalau di tegangannya besar, lampunya terang karena dia hanya bisa dikatakan sebagai resistor murni. Jadi arus sama dengan tegangan dibagi dengan resistansinya. Sehingga begitu tegangannya turun, maka dia akan cepat meredup. Beda dengan lampu neon. Lampu neon di batas tegangan tertentu dia akan terangnya akan stabil. Tapi di batas tertentu dia langsung mati, seperti itu. Bedanya dengan lampu pijar. Jadi lampu pijar itu karena dia resistor murni, maka dia relatif lebih murah.
lebih mudah ya. Jadi dia nggak ada tegangan batas tegangan tertentu. Karena apa? Karena kalau tegangannya kurang ya dia redup aja. Tapi kalau neon di satu batas tertentu dia mati gitu. Tapi di atas batas tersebut warnanya stabil, kira-kira seperti itu. Kemudian karena dia panas, dia tidak terpengaruh oleh kelembaban. Sangat mudah menyala karena tadi ya dikasih tegangan berapapun ya nyala gitu. Paling bedanya redup dan terang. Tapi kalau terlalu terang ya lama-lama dia putus juga. Nah, dengan kelebihan tersebut, tapi buah lampu memiliki kekurangan. Di antaranya dia dibandingkan dengan lampu TL dan lampu LED secara watt, dengan watt yang sama istilahnya ya. Jadi lumen per watt itu istilahnya efikasi itu lebih rendah. Jadi misalnya 20 watt bohlam dengan 20 watt lampu TL atau LED itu lebih terang yang LED sebagainya. Nah, kemudian di negara kita, negara tropis yang kecenderungannya panas, maka lampu ini dapat menambah rasa apa? Secara psikologis dia menambah rasa gerah, tapi secara teknik pun dia menambah panas karena secara tadi sudah disebutkan lampu pijarnya itu dapat menghasilkan panas juga. Nah, tapi dia sebenarnya ya ini hanya cocok ini pencahayaan rendah ya, makanya lampu tidur mungkin lebih nyaman menggunakan lampu pijar. Yang berikutnya adalah lampu neon atau lampu TL. Ini seperti yang sudah dibahas, dia karena ada gas, kemudian diberikan arus yang lewat di gas tersebut, maka dia akan menimbulkan atau menghasilkan irradiance dan menghasilkan cahaya. Lampu TL ini kecenderungannya lebih terang dibanding dengan lampu pijar, namun sebenarnya tidak seterang kalau secara teori ya, tidak seterang lampu LED. Walaupun sebenarnya ada juga pengaruh daripada merek ya. Jadi kadang-kadang merek LED yang berbeda dengan merek neon yang Philips misalnya ini, itu sebenarnya ya hampir sebanding. Tapi anggaplah dengan merek yang sama, dengan watt yang sama, itu lebih tinggi lampu LED. Nah, efikasinya lebih tinggi ya daripada lampu pijar. Kemudian umur juga lebih panjang dibanding lampu pijar. Kemudian namun tapi apa, kalau lampu neon ini sering nyala dan mati itu bakat mengurangi umur karena dia memiliki balas ya. Balas itu adalah untuk menaikkan tegangan. Kemudian kalau tegangannya sering di on dan di off kan, maka dia akan umurnya berkurang. Warnanya putih ya, menguntungkan untuk daerah tropis karena psikologis itu menimbulkan kesan sejuk bagi ruangan. Nah ini lampu TL ini dapat terpengaruh oleh frekuensi jala-jala karena dia memiliki balas. Kemudian juga dia akan menimbulkan stutter dulu ya. Kalau yang pernah ngalamin menggunakan lampu TL yang panjang, itu biasanya stutternya jauh lebih susah gitu dibandingkan lampu pijar. Lampu pijar begitu ada tegangan langsung nyala, terserah dia mau redup mau terang, tapi dia langsung nyala. Tapi pada lampu TL, apalagi waktu zaman balas yang lama, yang belum pakai elektronik balasnya, itu bisa lama dulu mau nyala. Kadang-kadang kayak apa? Kayak kedip-kedip, kekericiuman lah ya. Kedip-kedip baru dia nyala, itu agak kadang-kadang ada beberapa kali, kadang-kadang juga susah dulu, tapi lama-lama nyala dan sebagainya. Kadang-kadang harus dipegang dulu dan sebagainya, itu kekurangan dari lampu TL. Tapi begitu udah nyala, dia akan terangnya lebih bagus dibanding lampu pijar. Nah, tapi kekurangan tersebut ya ini sebagai gambaran aja. Kekurangan tersebut hampir bisa diatasi dengan balas elektronik untuk frekuensi jala-jala dan untuk waktu penyalaan yang lebih lama. Dengan balas yang elektronik ini hampir bisa ditanggulangi, namun sebenarnya satu yang agak sulit untuk lampu TL itu adalah umurnya. Jadi untuk yang dalam tanda kutip mereknya kurang bagus, lampu TL ini ya namanya juga di rumah atau di tempat orang beraktivitas itu sering terjadi on dan off, sehingga sebenarnya kekurangan yang
membuat lampu TL ini kalah dengan lampu LED adalah umurnya. Walaupun sekarang lampu LED juga sudah banyak yang murah ya, dan umurnya juga tidak panjang-panjang amat sih kalau yang saya perhatikan. Tapi ya sekarang arahnya lampu itu adalah ke LED. LED itu secara teori ya, kalau di semiconductor, selama dia tidak pernah over voltage, selama dia tidak pernah over current, itu dia bisa umurnya forever, tidak pernah mati. Silahkan Anda perhatikan, kalau ada lampu-lampu LED yang putus, itu bukan LED-nya lah yang putus. Bukan komponen LED-nya yang putus, kebanyakan adalah komponen penunjangnya. Sekali lagi, selama dia tidak pernah dikasih tegangan yang berlebih, tidak pernah diberikan arus berlebih, maka dia seharusnya tidak akan pernah putus. Karena LED itu bukan kawat yang akan putus, bukan juga gas yang akan habis, tapi dia adalah murni dari fosfor yang dialiri oleh drain to source, maka dia akan menimbulkan cahaya. Nah, namun sekali lagi banyak beberapa ya, walaupun ya mungkin aja terjadi karena ada komponen pendukungnya yang rusak, maka dia terjadi over voltage. Tapi yang saya pahami, yang saya lihat selama ini, yang rusak daripada lampu LED itu adalah komponen pendukungnya. Ya, kalau ingin mendalami ya nanti kalau ada yang ingin ditanyakan di sini bolehlah. Tapi sementara kita lewat aja dulu. Ini adalah besaran-besaran penting yang akan kita bahas untuk menentukan pencahayaan. Yang pertama lux. Lux itu adalah satuan untuk cahaya. Kemudian lumen itu adalah satuan atau satu lux dalam meter persegi. Jadi nanti ada lux, ada lumen. Jadi kalau lux itu adalah ukuran nantilah kita lihat di contohnya agar lebih jelas, dan nanti terakhir adalah kita akan menentukan atau efikasi daripada sebuah ruangan. Nah, jadi agar lebih jelasnya bahwa kita ada beberapa tabel. Jadi hari ini akan banyak sekali tabel. Kemudian juga ada beberapa sebenarnya standar ya. Jadi ini ada dari beberapa standar Menteri Tenaga Kerja dan standar daripada Menteri Kesehatan. Ini digabung dalam pencahayaan. Jadi kalau tenaga kerja dari tempat kerja biasanya pencahayaan, kalau kesehatan adalah lebih kepada kesehatan matanya. Jadi kalau untuk lampu itu satuannya adalah lumen per watt. Jadi lumen itu adalah kemampuan suatu sumber cahaya menghasilkan cahaya, itu adalah lumen, sedangkan sumber cahaya tersebut satuannya adalah watt. Jadi ketika lampu tersebut diberikan sekian watt, atau di sini adalah lampu sumber cahaya itu dikasih 1 watt, maka lumen yang dihasilkan itu ada berapa. Ini ada ada angka rata-ratanya, ada angka yang kisarannya. Ya ini yang tadi saya sempat singgung, bisa saja kita gantikan si kisaran ini dengan merek ya. Jadi misalnya mereknya antah berantah, ya kita ambil 8. Kalau mereknya terkenal kita ambil 18. Contoh misalnya neon merek Cangkong atau merek yang tidak kenal itu 40, tapi kalau Philips ambillah 60. Tapi kalau kita nggak tahu, ambil saja tengah-tengah. Nah, Anda bisa lihat juga ini umur daripada LED secara teori itu bisa sampai 10.000, itu berarti sekitar 20 kali lipatnya ya. 5 kali 20 ya. 20 kali lipatnya daripada 20, iya. Ya 20 kali lipat daripada lampu neon dan 100 kali lipat daripada lampu hijau untuk LED secara teori. Nah, kemudian untuk lux atau tadi kebutuhan lumen per meter, itu maka di dalam kantor itu adalah 300 sampai 500. Kemudian untuk kelas itu sekitar 300 sampai 500 juga, untuk lab 500 sampai 1000 karena dia butuh detail dan sebagainya. Ada 16 kategori
yang bisa Anda pakai kalau dalam menentukan lux di sebuah tempat atau ruangan. Nah, misalnya Anda tidak mendapatkan ruangan yang akan Anda desain. Misalnya ruangan apalah, misalnya ruangan Anda bikin mencari menentukan sebuah penerangan di ruang, ada nggak ruang ganti misalnya? Nggak ada kan ruang ganti kan? Ya, misalnya saya ingin menentukan lampu di ruang ganti, berapakah uh, lux di ruangan tersebut yang harus saya desain. Nah, Anda dapat gunakan lux tersebut atau perancangan lux tersebut dalam kategori. Jadi kalau sebelumnya itu adalah lux per ruangannya, sedangkan yang di bawah ini adalah lux per kategori. Jadi kalau misalnya untuk pencahayaan umum yang area jarang digunakan dan sebagainya, ini adalah kategorinya, maka tadi saya contohkan misalnya saya ingin untuk ruang ganti. Nah, ruang ganti itu adalah sering dipakai atau enggak. Ini pencahayaan umum interior, tapi kayaknya ini bukan enggak masuk sih. Masuknya adalah umum untuk ruangan area jarang digunakan atau tugas visual sederhana, kayaknya masuk di sini. Kalau yang di bawah masih ada, coba. Pencahayaan jarang digunakan, masih sama ya saya digunakan. Ya, masih sama. Ini berarti kita lihat yang bawah saja. Nah, berarti kita ambil yang atas, pencahayaan umum ruangan jarang digunakan, visual sederhana, maka layanan penerangan minimum kayaknya cukup di 20 halaman trafo. Nah, berarti yang ruang ganti itu kita kasih 20 lux. Nah, itu menentukan lux berdasarkan kategori ruangannya, bukan berdasarkan ruangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, maka untuk menentukan lux tadi, kita coba untuk mengerjakan contoh soal. Jadi contoh soalnya begini, tentukanlah lampu yang akan dipasang pada ruangan di bawah ini. Berarti ruangan ini kita lihat dulu sekarang luasnya adalah 350 cm dikali 450 cm. Ruangannya apa? Adalah ruang tamu. Nah, sehingga yang kita lakukan untuk mengerjakan ruangan tersebut adalah yang pertama, carilah luas daripada ruangan tersebut. Ruangan tersebut adalah tadi karena 450 dalam senti, maka 4,5 dikali 3,5 kita dapat 15,75. Kemudian kita mendapatkan ini luasnya, maka dari tabel kita lihat, misalnya kita lihat lagi lah ya ke belakang, ke slide sebelumnya, di mana ruang tamu itu 240 sampai 300. Maka kita ambil saja ya, kita udah jelas ini ya, 250 sampai ini 240 sampai 300, maka kita ambil tengah-tengahnya yaitu kita ambil tengah-tengahnya yaitu 270. Nah, ketika sudah ditentukan 270, maka kita kalikan untuk mendapatkan lumen. Karena lumen itu adalah lux per meter. Nah, karena ada 15,75 meter persegi, maka setiap meternya itu adalah 270, maka totalnya lumennya itu adalah 4.252,5 lux meter kuadrat. Nah, anggaplah kita akan menggunakan lampu LED. Kita dapat di tabel bahwa LED itu adalah, ambil tengah-tengahnya adalah 90 lumen per watt. Lux meter kuadrat itu adalah lumen, 90 lumen
per watt, maka lumennya dapat kita coret, wattnya naik ke atas. Maka 4252 dibagi 90 kita dapat 47,25 watt. Oke, kita bulatkan saja menjadi, karena kalau dalam pencahayaan mungkin baiknya dibulatkan ke atas. Jangan dibulatkan ke bawah daripada kurang. Dibulatkan ke atas saja lebih baik, lebih sedikit. Tapi kalau lebihnya kebanyakan juga tidak bagus. Kita bulatkannya satu angka saja, maka kita dapat wattnya adalah 48, kita dapat bagi menjadi 4 lampu. Setiap masing-masing lampu terdiri dari 12 watt. Nah, ini contoh dalam menentukan besarnya lampu yang kita pasang di ruang tamu. Jadi di ruang tamu tadi kita dapat tentukan bahwa lampunya adalah ada 4 buah, yang satu lampu itu kira-kira 12 watt. Ini ruang tamunya cukup besar ya, 4,5 3,5 meter, itu untuk ruang tamu cukup besar. Ini ruang tamu yang besar, jadi bayangan saya kita kasih lampunya 4 buah di sini. Misalnya jalurnya bisa ke sini. Seperti ini. Ini bisa ke sini, bisa ke atas bebas. Ini juga bisa ke sini boleh. Kira-kira seperti ini. Sehingga sekali lagi Anda dapat menentukan lampu di ruangan ini berapa watt, atau misalnya kalau lampunya harus lebih dari satu tinggal dibagi saja, jadi Anda juga bisa menentukan berapa jumlah lampunya dan berapa watt tiap lampunya. Ini sekarang cukup sederhana dalam menentukan lampu tersebut. Tapi karena kenapa sederhana, saya kasih catatan. Jadi penentuan 48 tadi dengan 4 buah 12 watt itu merupakan perhitungan yang generik, yang seadanya, bukan seadanya, yang sederhana lah kita sebut. Karena apa? Karena perhitungan tersebut sederhana karena tidak memperhitungkan efek pantulan dinding, efek cahaya dari luar, dan ketinggian ruangan itu tidak diperhatikan. Jadi ini masih hitung yang sangat standar. Jadi di awal, nanti kalau misalnya Anda ingin meningkatkan lagi, ingin memperdalam lagi tentang pencahayaan ini, Anda pelajari lah tentang efek pantulan dinding dan efek cahaya dari luar. Misalnya untuk kantor, dia ada jendela atau tidak. Kemudian untuk pabrik dan sebagainya, tinggi ruangannya berapa, itu pun akan menentukan daripada si watt tadi, berapa lampunya, berapa wattnya, itu akan sangat menentukan. Nah, sebagai catatan saja juga bahwa penerangan ini pernah diambil oleh mahasiswa saya dari bukan kampus TEDC ya. Jadi tugas akhirnya untuk audit, untuk dia mengevaluasi di sebuah tempat kerja perkantoran, kemudian dievaluasi per ruangan. Ini ruangan ini ada lampunya sekian, berapa watt, ini cukup atau tidak. Kalau tidak cukup seharusnya bagaimana, alasannya apa. Di audit dengan teori pencahayaan ini, mahasiswa tersebut mendapatkan predikat tugas akhir terbaik gitu tahun itu. Jadi pencahayaan ini cukup terutama di industri ya, karena ada juga masih masuk dalam otomasi industri, jadi masih dalam lingkup industri, pencahayaan itu sangat amat harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi produk atau hasil daripada produktivitas di tempat kerja tersebut. Nah, jadi kadang-kadang juga untuk efek-efek ini ada faktor koreksinya, ada faktor pengalinya, atau juga dapat mempengaruhi dalam pemilihan tadi. Jadi ketika wattnya ada range-nya, kemudian kalau watt itu bisa tadi dari merek, tapi juga ada, kalau ruang tamu itu kan tadi di sini ya, saya lihatin lagi, ruang tamu itu adalah 240 sampai 300. Nah, misalnya kalau memang tidak ada cahaya dari luar, ya diambillah misalnya 300 untuk yang agar angkanya lebih tinggi karena dianggap tidak ada cahaya dari luar.
Tapi kalau ada banyak jendela dan sebagainya, ambil saja 240, karena nanti hasil akhirnya wattnya akan lebih kecil kan. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi biasanya untuk faktor pantulan dinding itu ada faktor pengali lagi. Oke, jadi materinya sih sampai di sini ya. Yang berikutnya adalah ada kuis atau ada tugas, ada soal di slide. Jadi ini tidak perlu Anda screenshot karena sudah ada dibagikan. Nah, ini silahkan untuk Anda buat perhitungannya, lampunya harus berapa, silahkan ingin menggunakan lampu apa, kemudian jadi berapa lampunya, dan tiap-tiap lampu itu berapa watt. Silahkan dihitung, kemudian nanti dikumpulkan di Google Form yang linknya akan saya berikan nanti. Baik, saya close dulu di sini.